di halaman 338 dari buku di bawah Bendera Revolusi, jilid pertama. Bagi saya pribadi, buku ini bukan saja satu ikhtiar ekonomi, tetapi adalah pula suatu pengakuan, ya. Ia adalah menggambarkan kebesaran Ibnu Saud. Jadi dia ternyata mendapatkan buku tentang sejarah Saudi dan Ibnu Saud itu bagaimana, dan Wahabisme begitu rupa mengobar-obarkan elemen amal perbuatan begitu rupa hingga banyak kaum tafakur dan kaum yang mengeramatkan Husain dan yang lain-lainnya akan kehilangan akal nanti sama sekali. Masya Allah. Ya. Jadi dia di sini mengkritisi bagaimana Sayyid, bagaimana Habib itu beragama secara tidak benar. Ya, hanya kultus, hanya mengembari berbagai macam hal yang sifatnya khurafat. Ini dikritisi banget. Apalagi kalau kita membaca Islam Sontoloyo. Tulisan beliau, gagasan Islam Sontoloyo juga di buku ini. Gitu. Nah, yang lebih menarik lagi ini, ya. Bagaimana dia berkomentar tentang masalah Saudi dan mereka menganggap Wahabi tersebut. Cobalah membaca, renungkan. Nah, dari mulai ini, kalau kita kecualikan pusat kecil sebagai dia mengkritisi tentang Imam Bonjol dan yang lainnya, akhirnya gini. Cobalah membaca, renungkan sebentar padang pasir dan Wahabisme itu. Kita mengetahui jasa Wahabisme yang terbesar. Ia punya kemurnian. Kita mengetahui jasa Wahabisme terbesar. Ia punya kemurnian. Ia punya keaslian. Murni, asli sebagai udara padang pasir. Kembali kepada asal. Kembali kepada Allah dan Nabi. Kembali kepada Islam sebagai di zamannya Muhammad. Kembali kepada kemurnian tatkala Islam belum dihinggapi kekotoran 1001 tahayul dan 1001 bid'ah. Lemparkanlah jauh-jauh tahayul dan bid'ah itu. Inyahkanlah segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan, murni dan asli sebagai hawa padang pasir. Begitulah Islam mesti terjadi dan bukan murni asli saja. Kurang apa ini orang-orang, ya? Udara padang pasir juga angker, juga kering, juga tak kenal ampun, juga membakar, juga tak kenal puisi. Tatkala Wahabisme begitu juga, ia pun angker, tak mau mengetahui kompromi dan rekonsiliasi. Ia pun tidak kenal ampun, leher manusia ia tebas. Kalau leher itu memikul kepala yang otaknya penuh dengan pikiran bid'ah dan musyrik dan kemaksiatan. Otak-otak yang isinya cuma syirik, bid'ah, tahayul, khurafat, itu memang patut untuk dihilangkan, kata Soekarno, kan gitu. Pantas untuk dipotong. Iya, itu. Jadi dari kesimpulan sedikit bacaan kita ini menunjukkan bahwa bagaimana Soekarno itu, Bung Karno itu orang yang memang Masya Allah, ya, memang pembaca, memang berpikir, memiliki gagasan, manusia besar. Ya, manusia dunia. Manusia ya? Global. Global, bukan manusia lokal. Dan yang tidak kalah pentingnya, keislaman beliau adalah keislaman yang berpijak pada pemikiran dan gagasan Hasan. Dan juga Muhammad Nasir juga. Masya Allah. Ya. Dan selanjutnya Ustaz, seberapa intensif beliau berkomunikasi secara ilmiah lah, berkorespondi secara ilmiah antara Bung Karno dengan Ustadz Hasan ini, Ustaz? Ya, cukup intensif. Bahkan ada bukan hanya sekedar surat menyurat, ada dialog langsung. Sempat bertemu. Sempat bertemu, dialog langsung dengan. Bahkan ada buku sendiri yang membukukan tentang dialog Soekarno dengan Hasan. Nanti kapan-kapan kita bedah ini, insya Allah. Bagaimana ketika pertemuan antara Soekarno dengan Hasan, dia belak-belakan, dia ingin mengenali betul-betul Islam yang sebenarnya itu kayak apa, gitu loh. Yang sekarang ini ditutup-tutupin, seakan-akan itu adalah sesat, seakan-akan itu salah, seakan-akan tidak berhak untuk hidup di NKRI dan bertentangan dengan pemikiran NKRI ini.
Lah kalau orang yang mengatakan seperti itu pastinya kurang begitu mendalami, memahami pemikiran dan gagasan Soekarno, apalagi sekarang kayak yang ada di dalam buku di bawah bendera revolusi 2 jilid ini. Ya. Masya Allah. Dan intinya pemikiran Soekarno yang demikian progresif, berkemajuan gitu ya. Terus ada unsur-unsur pembaharuan dalam Islam tentu tidak lahir begitu saja. Ustaz, pasti beliau ini kan muncul dari adanya stimulus-stimulus dari guru hebatnya, salah satunya Ustadz Hasan ini. Dan kita ketahui Ustadz Hasan ini adalah tokoh pembaharuan ya di Indonesia ya, yang membawa pencerahan bagi kalangan kaum muslimin di Indonesia ya. Lalu berikutnya, namun saat ini seolah-olah tokoh-tokoh atau orang-orang yang berpemikiran pembaharuan Islam ini nggak punya saham dalam membangun NKRI, seolah-olah dulu kemana aja sekarang katanya berkoar-koar, padahal ya tokoh-tokoh seperti ini kan banyak dulu, termasuk Soekarno juga kan. Jadi sekarang kita tidak membangun pemikiran antitesa ya, kita tidak juga membangun pemikiran serba perlawanan, tetapi kita menemui suatu kenyataan. Di sini baik itu lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan juga lembaga dakwah kaum muslimin ini kurang sekali mengangkat pemikiran, gagasan, serta ideologi tokoh-tokoh Islam. Ya, ini peran kita sebetulnya. Kita tidak bisa sekarang ini hanya menyalah-nyalahkan orang lain. Kita tidak bisa juga hanya sekedar berkomentar, tapi kita harus, kata Soekarno di sini, harus bisa menjadi alat sejarah.